إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا wazidna bikaramatika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kita lanjutkan insyaallah kajian tafsir juz 29. Sekarang ayat ke-6 dan sekarang ayat ke-7 dan 8 insyaallah. Di ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur." Jika mereka dilemparkan, ulqu dilemparkan, fiha yaitu fi jahannam, dilemparkan ke dalam. Jadi di sini bukan pakai ila tapi pakai fi, itu menunjukkan lemparnya ke dalam. Sami'u laha shahiqa, mereka mendengar shahiqa, ya. Syahiq kalau dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullah beliau mengatakan awwalu nahiqil himar. Syahiq ini seperti awal suara dari himar. Ya, himar itu keledai. Kalau antum perhatikan tuh suara kuda atau keledai itu diawali dengan suara tenaga dalam kayak gitu. Maka dikatakan oleh Al-Baghawi wa dzalika aqbahul aswat. Itu adalah seburuk-buruk suara. Makanya kata Allah Ta'ala dalam surat Luqman, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah Ta'ala, waqsid fi masyika, dan standarkanlah jalanmu, jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu, inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejelek-jelek suaranya keledai. Nah, neraka ini memiliki seburuk-buruk suara. Ya, ulqu fiha sami'u laha shahiq. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, asy-syahiq di jahannam 'inda ilqa'il kuffari fiha. Syahiq adalah suara milik neraka jahannam ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Na'udzubillah. Ya. Syahiq ini seperti suara di as-sadr. Ya, dikatakan oleh sebagian ulama, syahiq itu seperti suara kita di dada. Ada suara zafir fil halq, ada suara namanya syahiq, ada suara namanya zafir. Kalau syahiq itu suara di dada, gemuruh dada. Kalau zafir suara di tenggorokan. Itu zafir ya. Tapi kalau di dada tuh sulit gitu. Nah, ketika suara itu kan suara yang buruk ya. Bisa gimana Mas? Antum bisa? Zafir bisa ya. Tapi kalau dalam ya suara di itu suara mengamuk gitu. Ya. Dan biasanya binatang yang bisa seperti itu. Nah, itu syahiq. Jadi ketika orang-orang kafir ini mereka dicemplungkan dalam neraka,
Neraka dalam keadaan apa? Pertama, syahid, mengeluarkan suara yang menakutkan, tapi jelek gitu, suara yang mengancam mereka benar-benar. Jadi atmosfernya dari segi suara itu udah benar-benar mengecam. Ya. Wahia tafur, dan hiya di sini apa, Pak? Hiya di sini nar, yaitu jahannam. Tafur yakni di sini wahia tafur artinya adalah menggelegap. Kalau dalam bahasa lainnya dalam tafsir Al-Baghawi taghli apa? Ghali ya. Menggelagap ya. Jadi seperti air yang mendidih ya. Seperti air yang mendidih. Ada surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan artinya kan asap memang. Nah, surat Ad-Dukhan ini ada ayat yang mengerikan. Inna syajarataz zaqum tu'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Ini ghali ya. Sesungguhnya ada pohon namanya pohon zakum di neraka. Fa'udzubillah minhu. Ta'amul athim. Zakum, pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang berdosa. Athim di sini bukan sekali berdosa, pendosa, yaitu sering berdosa. Ya, makanan buat orang yang sering melakukan dosa. Dan ini umum baik itu untuk kafir maupun yang muslim yang banyak dosanya. Kal muhli yaghli fil butun. Nah, di sini kal muhli seperti kotoran minyak, yaghli, nah, mendidih. Muhl di sini seperti ampas minyak, kotoran minyak gitu kan. Dan antum tahu ketika menggoreng sesuatu ya, minyak gitu kan, kalau udah menggelagap gitu kan, dan dia minyak yang kotor. Nah, syajaratuz zakum, pohon zakum ini yang di neraka dimakan oleh orang yang berdosa, na'udzubillah. Nah, kemudian masuk ke perut, maka di perut itu ibarat dia menjadi minyak yang kotor yang yaghli fil butun, menggelagap, mendidih di dalam perut. Itu buah pohon itu. Ya. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ya. Na'udzubillah. Nah, tafur berarti artinya menggelagap ya, mendidih dengan adanya buih-buih dan seterusnya, dengan pergerakan yang membuat orang menyesal. Jadi mereka na'udzubillah akan melihat itu neraka, akan melihat neraka tersebut, dan atmosfernya pertama mengeluarkan suara seperti suara dendam. Dikatakan dalam tafsir mukhtasar ini, idza turihu fin nari sami'u sawtan qabihan shadida wa hiya taghli mithla ghilyanil mirjal. Nah, ini Anda enggak tahu mirjal. Dari tadi Anda nemu di beberapa tafsir mirjal ini, tapi Anda enggak tahu artinya. Coba di sini kita lihat, idza turihu fin nar, jika mereka dilemparkan ke neraka, ya, sami'u sautan qabihan shadida, mereka mendengarkan suara yang qabih, jelek, syadid, keras suara itu. Wa hiya taghli mithlu ghalyanil mirjal, dan dia mendidih seperti mendidihnya mirjal. Ana belum bisa memahaminya, wallahu a'lam. Ala kulli hal kita ngerti lah ya. So, kita lanjut ke ayat ke-8 di sini. Allah Ta'ala berfirman, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazantuha alam ya'tikum nadhir. Ya, kalau terjemahannya takadu tamayyazu minal ghayz, kada yakadu artinya hampir-hampir. Ya kan? Hampir ya.
Jadi hampir ini kada yakadu kitu atau aku hampir. Seperti juga ausyaka. Kalau misalnya kita pernah mendengar lafal ausyaka yushiku, ya, itu artinya hampir, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi di sini Anda belum menemukan. Di sini, nah di sini ada kalimat dari Nabi SAW, walaupun bukan pakai kada ya kadu. Hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala. Nabi SAW pernah berkata, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi." Apa artinya? Awshaka yushiku, ya. Innan nasa, sesungguhnya manusia, yaitu kita semua, satu kelompok atau berapa, idza ra'awul munkara, jika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, dan mereka tidak berusaha untuk mengubahnya, awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Nah, awshaka di sini kan kita tahu tadi kada yakadu artinya hampir, awshaka yusiku artinya hampir. Tapi hampirnya, ya, hampirnya, kehampiran di sini terjadi nggak? Terjadi kan? Jadi kalau manusia pada ngelihat kemungkaran namun nggak ada yang merubah, nggak ada yang berusaha merubah, maka hampir saja Allah Taala mengumumkan iqabnya, yaitu perang. Nggak mesti perang, Pak. Hukuman dari Allah itu umum, untuk yang soleh dan yang fajirnya itu kena semua. Bisa paham di sini kan? Jadi kalau misalnya di Cilangkap ya, misalnya ada kemungkaran prostitusi, naudzubillah, di suatu tempat, ulama sana kiai setempat diemin, nggak ada yang nasihatin, maka hampir saja Allah Taala umumkan itu azab buat mereka semua sama, ya. Nah di sini ausyaka seperti makna kada yakadu, yaitu apa? Hampir. Nah itu makna kada yakadu, hampir-hampir. Tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu tamayyazu minal ghaidh. Tamayyazu tadinya dari kata tatamayyazu, fi'il mudhari', ya. Mayyaza yumayyizu artinya membedakan. Nah maksud tatamayyazu di sini adalah tataqatta'u wa yanfasilu ba'duha min ba'd. Itu kata Sa'id bin Jubair sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Itu tatamayyiz tataqatta', terserpih-serpih, terpotong-potong. Wa yanfasilu ba'duha min ba'd, ya, terpisah satu dari yang lainnya, ya. Minal ghaidh, min di sini min sababiyah atau illah, yaitu menunjukkan sebab. Menunjukkan sebab. Al-ghaidh artinya apa, Pak? Al-ghaidh artinya amarah, ya. Ghadab, ya, syiddatul ghadab. Syiddat al-ghadab itu ghaidh. Ya, kalau misalnya dalam tafsir mukhtasar nanti kita baca, ya. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, dan bergegaslah kalian menuju maghfirah, pengampunan dari Rabbmu, wa jannatin, dan bergegaslah kalian menuju surga dengan minta pengampunan, yang mana surga itu arduhas samawati wal ardh, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ini juga menjadi dalil bahwasanya surga pun sudah ada.
diperisikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang muttaqin. Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhimina al ghaidh. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya fis sarra', baik di waktu senang, lapang, wad dharra' ataupun di waktu sempit. Wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang kadhim yaitu menahan. Apa yang ditahan? Al ghaidh, gejolak, marah. Jadi ghaidh itu badai kemarahan di qalbi, itu ghaidh. Ya. Takadu tamayyazu min al ghaidh. Ya. Maka apa tadi takadu artinya? Hampir. Tamayyaz hampir pecah, hancur itu neraka. Hampir hancur neraka. Kenapa? Karena apa? Gejolak kemarahannya neraka itu. Subhanallah. Takadu tamayyazu min al-ghaidh. Hampir neraka aja itu hampir hancur loh, gara-gara marah. Dan neraka ini marah karena diperintahkan oleh Allah untuk marah, gitu kan. Dan juga kemarahan neraka ini ya sebagai perintah dari Allah, dan marahnya untuk siapa? Jamaah kufarnya, orang-orang kafir. Takadu tamayyazu minal ghaidh, fana'udzubillah. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, minal ghaidh yaitu min syiddatil ghaidhi ala a'da'illahi ta'ala. Dari kerasnya amarah terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka di sini misalnya kita berusaha istiqomah dalam manhaj yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian satu kampung itu pada bergejolak kemarahan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemarahan Allah Ta'ala dan juga kemarahan neraka. Na'udzubillah. Maka kalau kita membaca ayat ini coba lebih tenang lagi, karena orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan ini, takadu tamayyazu minal ghaidh. Dan kemudian itu kan secara fisik atau secara neraka ya. Tapi sekarang bagaimana dengan nasib orang-orang ini? Allah lanjutkan, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun. Kullama, setiap kali, ulqiya dilemparkan finnar, dilempar ke dalam neraka gitu. Ya, bukan diseret kemudian dilempar ke samping gitu. Kalau ke samping kan masih set gitu kan. Tapi ini lempar, seret, lempar ke bawah dan jauh. Naudzubillah. Ana nggak tahu, ana kadang merasakan gini Pak. Kadang tidur ya, itu entah ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Itu sering mengalami ketakutan akan ketinggian, yang di bawahnya itu neraka gitu. Pernah nggak antum merasa itu? Langsung ketika itu langsung tauhidnya muncul tuh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu Mas Ari? Antum berada di jurang atau apa? Sampean pernah Pak? Karena Pak, kalau itu biasanya emang setan juga sih untuk ini kita. Tapi pernah nggak diingetin gitu? Dan ketika kita menghadapi kayak gitu kan kita itu imannya, baru imannya ketika itu muncul tuh. Jadi kadar keimannya di situ. Sebagian dari orang yang awam tidak mengerti Islam dihadapkan seperti ini, kadang-kadang mereka, apaan nih ya? Nggak langsung ingat sama Allah. Maka beruntung sebenarnya ini. Ya. Nah, maka orang-orang yang kafir ini ketika mereka datang atau bukan ditatang, mereka nggak mau datang, tapi mereka diseret ke neraka. Ya. Setiap ulqiya fiha, setiap dilemparkan ke dalamnya fauj. Nah, fauj ini apa? Fauj adalah jamaah minan nas. Ya. Jamaah minan nas. Jadi kan nanti kloter-kloteran namanya. Ya. Bagian ini. Nah, setiap itu masuk itu ya, sa'alahum khazanatuha. Maka para penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Penjaga-penjaga ini bertanya kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir? Apa belum pernah datang kepada kalian
peringatan. Nadhir ini yaitu pemberi peringatan. Emang nggak pernah ada yang memberikan kamu peringatan? Ya. Emang kamu nggak pernah mendengar nama Islam? Itu ditanya tuh nanti, nauzubillah. Nah, orang-orang kafir sekarang di Barat, kita tahu teknologi mereka jauh lebih baik daripada kita. Qadarullah. Dan koneksi internet mereka udah pakai downloadnya Mbps, ya kan? Maksudnya kalau kita download gitu kan, kita masih pakainya kbps kelihatannya 700 kbps gitu kan, atau berapa gitu kan. 100 itu udah sangat minim sekarang, jelek sekali gitu kan. Tapi di sana udah pakai 4 Mbps per second gitu. Wah. Dikira hal-hal seperti itu tidak dihitung sama Allah. Nah, begitu juga dengan zaman sekarang ya Pak, ya Mas. Zaman sekarang ini kita lihat terutama yang muda ya, itu lebih bisa menguntik HP dibandingkan kita, dan bisa menemukan mana koneksi yang terbaik di antara semua tawaran-tawaran koneksi ini. Itu semua akan ditanya ya. Nah, coba kita perhatikan dari ayat ini. Ketika misalnya alam ya'tikum nadhir, emang belum pernah datang kepada kalian memberi peringatan? Seseorang berdagang misalnya, ya, dia tidak tahu hal-hal yang sifatnya ribawi dan semacamnya. Nah, nanti akan ditanya, kok kalian nggak browsing, nggak cari di internet, gitu kan? Akan ditanya itu. Emang dikira browsing internet nggak bakal ditanya di hari akhir, gitu kan? Kemudian fana'udzubillah ya, orang banyak sekali sekarang ya, banyak orang melakukan kesalahan dalam beragama, kejahatan dalam beragama, padahal mereka mempunyai akses internet. Subhanallah, mereka nggak nyari apa hukumnya. Nanti ketika udah terjadi baru mereka bingung. Setelah itu nyalain siapa? Nah, bingung kan? Kenapa saya bekerja selama berbelas tahun di bank, saya nggak tahu kok itu riba. Baru tahu ketika saya udah usia 50 tahun. Saya bekerja sejak saya usia 35 tahun di bank. Penghasilan saya selama 15 tahun tuh full murni dari bank. Sekarang mau gimana coba? Sementara dia properti yang dia punya itu rumah, ya kan? Kemudian apalagi mobil, motor, semua hasil dari itu. Belum kemudian dia juga minjem, nyicil secara ribawi juga. Tapi sekarang mau gimana? Baru nyesel pas apa? Semua menjadi udah menggunung, baru nyesel itu. Ketika harta itu adalah harta ribawi, maka itu kan haram ya Pak ya. Sehingga harus dibersihkan dengan cara semua dikasih. Yang bagian ribawi semua dikasih. Nah ini gimana kalau semuanya bagiannya ribawi? Maka nggak punya harta setelah itu, nggak ada warisan, ya nggak? Bingung ya? Dia bingung. Mau haji dengan itu haram atau halal? Nggak bisa. Jelas itu haram. Sama seperti mencuri. Nah, kemudian kalau kita bilang di dunia ke orang-orang seperti ini, emang sampean nggak browsing di internet waktu itu? Marah nggak kira-kira Pak? Marah besar, kowe gitu kan? Siap gitu kalau bahasa Sundanya yang kasar. Kamu ini. Tapi benar nggak ucapan kita? Benar. Kenapa ketika kita mau melakukan kok nggak cek dan recheck ke ulama dulu atau mana gitu kan? Sekarang ada WhatsApp, ada SMS, tanya ustaz misalnya. Nah, itu dunia loh ya. Lah kalau misal di akhirat, ketika nanti udah diseret ke neraka, khazanatun nar, itu bertanya mereka tuh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, emang kamu belum pernah dikasih peringatan? Lah kan gimana? Dan semuanya nanti ya mau pakai alasan apa? Ya, mau pakai alasan apa? Nggak bisa beralasan. Kalaupun pakai alasan nggak bakal diinin karena Allah Maha tahu. Ada di surat apa ya? Di surat Al-An'am kok salah Pak. Allah ana lupa. Subhanallah. Di surat Al-An'am. Ini perhatikan surat Al-An'am ayat 22. Ada jenis orang seperti ini nih. Heran banget nih. Kata Allah Ta'ala, wa yawma nahsyuruhum jami'a. Ingatlah hari di waktu itu kami akan mengumpulkan mereka semua. Thumma naqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami akan berkata kepada orang-orang yang berbuat syirik di dunia itu. Aina syuraka'ukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana coba sembahan-sembahan yang dulu kamu katakan?
sekutu-sekutu kami. Maksudnya orang-orang berbuat syirik ini akan ditanya nanti, mana patung-patungnya sekarang, bisa apa gitu, ditanya sama Allah. Thumma lam takun fitnatuhum, kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali illa an qalu, kecuali mereka malah bilang wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya demi Allah ya Rabb, demi Allah kami itu enggak berbuat syirik dulunya. Paham gak di sini? Udah jelas ketahuan, ke gap gitu kan. Dulu kamu menyembah berhala. Habis itu, ya Allah kami enggak menyembah berhala. Itu gimana tuh? Ibarat kita ketemu polisi, ya, kita habis nyolong, barang bukti ada, video sudah ada, CCTV udah kerekam, wajah jelas. Oh, wallah itu bukan saya. Loh terus, ya kan? Maka lihat, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah dari mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Lah nanti gimana kalau di screenshot semua dari yang kita lakukan di dunia ini, ya, alam ya'tikum nadhir, gitu kan. Emang belum pernah ada pemberi peringatannya. Nah, di ayat di surat Al-Mulk ini diakui ya oleh mereka, tapi kita baca dulu tafsirannya dalam Mukhtasar Tafsir ayat ke-8. Yakadu yanfasilu ba'duha 'an ba'din wa yatamayaz. Hampir saja neraka itu terpisah antara anggotanya itu. Terpencar-pencar. Kenapa? Min syiddati ghadabiha 'ala man yadkhulu fiha. Disebabkan syiddatul ghadab, yaitu apa? Marahan yang amat terhadap siapa? 'Ala man yadkhulu fiha. Terhadap orang yang masuk ke dalamnya. Lah kalau misalnya orang tuh masuk ke rumah kita sapa, kita enakin. Lah ini enggak. Masuk, wah tambah parah itu kemarahannya. Kullama rumiyat fiha duf'atun min ashabihal kuffar sa'alathumul malaikatu al-mawkuluna biha su'ala taqri'in. Setiap dilemparkan ke dalam neraka duf'ah, satu kloter, min ashabihal kuffar, dari sahabat-sahabat, yaitu dari penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir. Sa'alathumul malaikah, maka malaikat-malaikat yang muwakkalun biha, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga neraka itu, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum fid dunya rasulun yukhawwifukum min adzabillah. Emang belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang rasul yang membuat kalian takut dari azab Allah? Nah orang-orang kafir ini kemudian apa? Apakah mereka membantah? Ya enggak bisa mereka membantah. Maka kata orang-orang kafir ini adalah qalu bala. Mereka berkata, qalu bala, iya benar ada. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami, ya, nadhir, yaitu pemberi peringatan. Nah ini orang-orang musyrikin ini yang ngomong kayak gitu, mereka akan mengakui itu Muhammad gitu, baru taubat ketika di akhirat, ya, tapi nggak manfaat. Apa yang kemudian mereka lakukan? Fakadzabna, kami malah mendustakan dia. Wa qulna, dan kami bilang, ketika itu kami bilang, ma nazzallallahu min syai', enggak, Allah Ta'ala tidak menurunkan apapun kok. In antum illa fi dhalalin kabir, kamu tidak lain kecuali hanyalah apa? Fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Itu kata orang musyrikin ketika di dunia melawan Rasul SAW dan para sahabatnya. Iya, kebalik. Jadi sebenarnya jelas orang-orang yang sesat itu pasti akan membolak-balikan fakta dan akan menuding orang-orang yang benar ini sebagai sesat. Dan mereka akan merasa jumawa dan menang. Kenapa? Karena mereka memiliki kuantitas, memiliki backingan. Ya, sementara kita orang-orang beriman memiliki Allah Azza wa Jalla dan keimanan kita. Ya. Itu kata orang-orang kafir. Kemudian dikatakan di sini, waqala al-kuffar, orang kafir berkata, bala, benar, qad ja'ana rasulun yukhawwifuna min 'adzabillahi fakadzabnahu. Telah datang kepada kami seorang rasul yang menakut-nakuti kami, membuat kami memberikan suatu arahan supaya kami takut dari azab Allah, tapi fakadzabnahu, tapi kami malah mendustakan dia gitu. Wa qulna lahu, dan kami bilang malah ke dia, ma nazzallahu min wahyi, Allah enggak menurunkan apapun dari wahyu, jangan gigo kamu rasul. Bahkan mengatakan,
lastum ayyuhar rasul, kalian wahai Muhammad tidaklah illa fi dhalalin 'azimin 'anil haq. Kamu Muhammad, kamu orang sesat, kamu orang benar. Kamu enggak benar, berada dalam kesesatan yang sangat besar daripada kebenaran. Qalu bala qad ja'alna qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ini seperti yang juga disebutkan oleh kaum Nuh kepada nabinya sendiri, ya. Di surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun." Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia berkata, "Ya qaumi ibudullah, ya wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh." Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa wahai kaumku? Maka berkata pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi. Maka pemuka-pemuka yang kafir itu berkata kepada Nabi Nuh, memprovokasikan orang-orang nih. Ini biasa nih. Orang-orang sesat itu diprovokasiin orang-orang awam. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Orang-orang awam. Nuh ini bukanlah siapa-siapa kecuali adalah manusia kayak kalian. Kan terprovokasi langsung. Yuridu ayyatafaddala 'alaikum. Di sini Nuh ini bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu, yaitu pengen jadi ketua kamu, pengen jadi penguasa kamu. Tahu kan? Persis dengan yang terjadi sekarang sebenarnya, mirip. Ya. Ada ustadz atau dai yang luar biasa gitu kan, dan berhikmah dan bagus. Maka mereka kan mengatakan, dan triknya sama dan caranya, yaitu orang-orang besar ini memprovokasikan dan mengompori orang-orang awam supaya marah. Ya. Dan kemudian menyebutkan kalimat-kalimat yang memantik kemarahannya orang-orang awam. Ya. Nah, dengan cara apa? Oh, ini Ustadz Fulan ini sebenarnya pengen menguasain kalian, bukan pengen mengajar kalian. Itu udah suudzon dan fitnah pula, gitu kan. Nah, walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kalau memang Allah mengendaki, pasti Allah mengutus beberapa orang malaikat, bukan orang yang seperti kita ini, Nuh. Ya. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami belum pernah mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Ini juga salah satu karakternya nih, orang yang melawan Islam itu rata-rata adalah orang yang mengikuti tradisi, walaupun KTP-nya. Iya. Sebenarnya hal ini udah jelas ada dalam Al-Quran. Ya, isyaratnya udah jelas ada. Tapi kemudian di ayat 10 sampai ayat 11 bisa? Karena ini nanggung apa temanya sama persis. 11 Allah Ta'ala berfirman, fa'tarafu, ayat 10 ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka pun akhirnya berkata apa? Lau. Nah, ini sekiranya, seandainya, mengandai-andai pas di akhirat enggak ada manfaat. Kunna nasma'u, seandainya kami dulu, kunna di sini menunjukkan lampau. Seandainya kami dulu itu nasma', mendengarkan, au na'qil, memikirkan peringatan tersebut, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Iya. Jadi orang-orang kafir itu menyesal semuanya, dan makanya semuanya pengen kembali lagi ke dunia untuk beramal. Dikatakan dalam tafsir mukhtasarnya, wa qala al-kuffar, orang-orang kafir berkata, law kunna nasma'u sama'an yuntafa'u bih, seandainya kami mendengar dengan suatu pendengaran yang yuntafa'u bih, yang bermanfaat, ya, au naqilu aqla man yumayyizul haqqa minal batil, atau seandainya kita mempergunakan akal dalam memahami seperti pemahaman atau akalnya orang yang bisa membedakan antara hak dan batil, itu orang muslim, itu mereka akan bercita-cita seperti itu di neraka. Terus seandainya dulu saya seperti orang muslim, mereka benar tuh teratur hidupnya, gitu kan. Seandainya, gitu kan, mereka nyesel benar-benar. Ma kunna fi jumlati ashabin nar. Kalau misalnya kita gitu waktu itu mendengar dan kemudian kita mikirin gitu tentang syariat Allah, kita enggak bakal ada di sekelompok penghuni neraka. Bal kunna nu'minu bir rusul wa nusaddiqu bima ja'u bih wa nakunu min ashabin nar. Melainkan kami
ingin sekali beriman kepada para rasul, mempercayai segala apa yang datang darinya, ya. Dan sehingga kami menjadi orang-orang penghuni surga. Itu pengennya gitu kan, tapi kan nggak bisa. Maka mulai saat itu tuh penyesalan yang bersifat abadi untuk orang-orang kafir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka i'tarafu itu i'tiraf itu memperkenalkan kesalahan diri. Itu mengaku. Iya, saya akui, admit ya. Saya akui bidzambihim. Ya, mereka pun akhirnya mengakui bidzambihim, kata Al-Qurtubi. Dzamb di sini memang singular, mufrad, tetapi maknanya jama'. Yaitu mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, yaitu terlaknatlah untuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala, ya. Dalam tafsirnya, fa'aqarru ala anfusihim bil kufri wat takdzibi fastahaqqun nar fabu'dan li ashabin nar. Fa'aqarru, maka mereka pun mengikrarkan. Itu mereka pun akhirnya mengakui, menetapkan pada diri mereka tentang kekufuran dan tentang pendustaan. Nah, mereka akhirnya fa'tarafu bidzambihim, mereka akhirnya mengakui dosa-dosa mereka berupa berupa kekufuran dan pembelotan atau pendustaan kepada rasul mereka. Fastahaqqun nar, maka mereka pun berhak mendapatkan neraka. Karena apa? Karena kufur dan pendustaan itu. Fabu'dan li ashabin nar, maka semoga makin jauhlah untuk penghuni neraka. Makin jauh apa? Makin jauh dari rahmat Allah. Ini berarti laknat, ya. Suhqan li ashabis sa'ir, ya. Tapi kita baiknya jangan sama muslim melaknat. Suhqan laka ya akhi. Suhqan laka ya, artinya semoga engkau dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknat berarti, na'udzubillah. Ya. Baik, insyaallah itu sampai 11. Adapun ayat 12 itu ada tema baru yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya, ya. Insyaallah kita lanjutkan untuk tafsir juz 9 pada pekan depan. Sallallahu alaihi wasallam.